Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Ya, Mbaknya mau duduk di sebelah mana? duduk di sini aja, Ibu. Oke, boleh silakan duduk. Menyamankan diri dulu ya. Iya, boleh. Gimana, sudah nyaman? Sudah. Oke, ini dengan Mbak Nunung ya, betul? Iya, betul, Ibu. Oke, Mbak Nunung hari ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik hari ini. Ini tadi Mbak Nunung habis dari mana ini? Dari kuliah. Oh, dari kuliah. Iya. Langsung ke sini apa istirahat beli makan dulu? Enggak langsung ke sini. Oh, berarti enggak beli makanan dulu ya? Soalnya ini udah jam siang ini ya. Iya. Udah makan soalnya tadi di kos. Oh, Mbak Nunung ini ngekos. Iya, betul. Mbak Nunung dari mana kok ini kok ngekos? Dari Madura. Oh, dari Madura. Iya. Kosnya di daerah sini, Mbak? Iya, daerah kampus, sekitar kampus, belakang kampus. Oh, jadi deket ya? Iya. Kalau ke kampus naik sepeda atau jalan kaki? Sering naik sepeda. Oh, sering naik sepeda. Soalnya malas jalan. Oh, iya. Mbak Nunung ini kan anak kos nih ya. Gimana perasaannya ngekos? Apalagi jauh ya, daerah Madura ke Surabaya kan lumayan jauh. Oh Gimana iya. perasaan ngekosnya? Sedih sih, soalnya kan jauh sama orang tua, Iya, terus betul. sendirian, nggak ada temen juga di kos. Oh, berarti Mbak Nunung ini kosnya sendiri, nggak sama temennya? Enggak, sendiri. Kalau mungkin ini temen kamar lain gimana? Nggak deket atau? Ada, cuman nggak kenal. Oh, Paling gitu. cuman ya sapa-sapaan doang kalau ketemu. Oh, oke. Berarti ini itu ya dari beda-beda jurusan ya? Iya, betul. Oke, nah Mbak Nunung ini kan anak kos. Anak kos biasanya kan banyak waktunya nih. Apa selain Mbak Nunung ngekos ini, apakah ada kegiatan di kampus, misalkan ikut organisasi atau UKM begitu? Enggak ikut Enggak. organisasi, soalnya setiap minggu juga pulang. Oh, Mbak Nunung berarti pulangnya ini setiap minggu? Iya. Enggak setiap bulan? Enggak sampai. Paling kalau emang ada tugas yang harus ngejar deadline-nya baru gak pulang. Tapi kalau semisal gak ada tugas kayak free gitu pulang, mending pulang Ibu, soalnya kan sepi kan di Oh kos. iya, berarti kuat sekali ya Mbak Nunung ini ya, seminggu pulang. Iya. Apalagi cuacanya sekarang itu, Panas. iya betul kan. Jadi berarti setiap minggu itu pulang ya. Iya, betul. Mungkin juga ini ya kangen sama orang tua di rumah Iya. ya. Oke, nah yang tadi kan kita sudah membahas tentang kegiatannya Mbak Nunung nih. Nah, Mbak Nunung datang ke sini apakah ada tujuan atau hal yang mau disampaikan kepada saya? Ada yang ingin saya ceritakan terkait masalah yang sedang saya alami sekarang. Oke, baik. Nah, sebelum kita ke tahap inti pertemuan kita hari ini, saya akan ini ya menjelaskan terkait waktunya ya, Mbak. Jadi, kita ada waktu 30 menit ke depan untuk pertemuan kita hari ini. Apakah Mbak Nunung merasa cukup dengan 30 menit? Sudah cukup banget. Oke, berarti waktu kita 30 menit ya. Iya. Nah, lalu perlu Mbak Nunung ketahui juga bahwa di sini saya sebagai konselor hanya memfasilitasi dan mengidentifikasi permasalahan yang dialami Mbak Nunung. Jadi nanti apapun keputusan akan kembali ke konseling yaitu Mbak Nunung sendiri. Iya, Ibu. Jadi saya berharap kalau Mbak Nunung berproses aktif dalam pertemuan kita hari ini. Baik. Nah, Mbak Nunung di-enjoy-kan aja ya, yang fresh Iya. jangan tegang ya, oke? Oke. Apakah duduknya sudah nyaman ini? Sudah. Oke, kok kelihatannya agak sedikit tegang ini ya? Kan habis dari perjalanan ke sini kan cukup panas. Oh Jadi ya kayak gitu. gitu. Oke, berarti kita bisa lanjut ya ini ya? Bisa, Ibu. Oke, kalau begitu boleh Mbak Nunung melanjutkan ceritanya tadi bagaimana? Jadi saya tuh kalau di kos setiap ada tugas tuh selalu sering banget males-malesan. Nah, terus tugas itu juga kan setiap harinya mesti kayak ada tugas dari matkul ini, dari matkul itu. Jadi tugas saya tuh ditumpuk-tumpuk. Soalnya kan saya lebih cenderung melihat sosial media. Jadi kalau
udah sampai di deadline pengumpulan, saya tuh tergesa-gesa buat mengumpulin tugas. Jadi saya tuh pengen banget memperbaiki situasi ini. Oke, berarti Mbak Nunung ini mengalami ini ya rasa malas untuk mengerjakan tugas, terus Iya, sering menunda-nunda tugas juga, mengerjakannya juga selalu mepet dengan deadline tugasnya ya iya begitu. betul Ibu. Oke, lalu sejak kapan Mbak Nunung ini punya eh, rasa seperti itu tadi? Ya, malas selalu menunda tugas itu sejak kapan? Dari awal semester 1 sih Ibu. Dari awal semester Iya, 1, berarti cukup lama ya, apalagi iya, Mbak Nuna sekarang ini semester, 5. waduh sudah semester 5 ini ya, baru kerasa Kerasa sekarang ya. sekarang. Iya, apalagi ini menuju skripsi, Iya betul. jadi baru terasa ini apa ya, Ingin berubah. merubah, Iya, iya. lalu Mbak Nunung merasa buat malas, terus menunda-nunda tugasnya itu apakah di semua mata kuliah atau hanya di tugas tertentu aja nih? Di semua mata kuliah Ibu. Oh begitu. Iya, Berarti Mbak itu ya, misalkan cuman hanya mata kuliah ini Mbak Nunung merasa malas. Berarti memang semuanya ya. iya semuanya. Oke. Lalu kalau ini apa mungkin juga faktor dari dosennya. Jadi mengakibatkan Mbak Nunung itu kayak malas lah buat mengerjakan tugasnya tadi, atau dosennya itu mungkin agak galak atau gimana, jadi Mbak Nunung itu males buat mengerjakan tugasnya itu tadi. Enggak sih kalau dosennya enggak terlalu galak, cuman emang dari diri saya sendiri yang sering banget nunda-nunda tugas. Oke, berarti ini memang pure dari Diri iya sendiri. dari diri Mbak Nunung sendiri ya. Iya. Oke, lalu ini apa ada kekuatan modal kekuatan Mbak Nunung untuk mengusahakan melawan perasaan males dan menunda-nunda tugasnya itu tadi Mbak Nunung? Iya, saya pengen memperbaiki eh, awal saya ingin memperbaiki dengan tidak sering males-malesan dan menunda-nunda tugas. Selama ini sudah pernah mencoba mengusahakannya apa belum ini? Sudah pernah mengusahakan, tapi cuman betah di sekitaran 10 menit itu sudah kayak, duh capek pengen scroll-scroll media lagi, sosial Oke, media lagi. berarti Mbak Nunung ini sebelumnya sudah mengusahakan tetapi masih Iya, belum berhasil ya. belum Ibu. Berarti masih masih ke distract buat ini. Scroll-scroll. Oke, oke. Lalu apakah Mbak Nunung ini memang benar-benar ingin keluar dari zona nyamannya dan benar-benar ingin menyelesaikan masalahnya ini tadi? Iya, pengen keluar dari zona nyaman, terus yang menyelesaikan masalah ini biar tidak terlalu sering banget menunda-nunda tugas. Soalnya kan sudah mulai semester 5, jadi Iya, tugas tuh kayak betul. setiap hari ada Iya, gitu, iya, Ibu. oke, baik. Lalu nih, dari permasalahan yang Mbak Nunung alami ini tadi, apakah di lingkungan pertemanan Mbak Nunung itu tahu kalau Mbak Nunung itu mengalami eh, rasa malas dan menunda tugas ini tadi? Tidak ada yang tahu. Oke, berarti Mbak Nunung ini ya nggak pernah bercerita gitu ke teman-temannya tentang permasalahan yang dialami Mbak Nunung tadi. Tidak pernah, Ibu. Saya pendem sendiri. Oke, mungkin teman dekatnya Enggak nggak juga. ada. Iya. Berarti selama ini memang benar-benar Mbak Nunung pendam sendiri ya Iya. masalahnya. Oke, kalau dari orang tua, dari keluarga, Enggak, soalnya kalau bilang ke orang tua kan mesti kamu itu gimana, kamu seharusnya itu lebih oh iya. giat gitu. Berarti dari keluarga juga itu Enggak ya, tahu, nggak tahu iya, ya. Oke, baik. Saat ini saya memahami, berarti masalah yang dialami Mbak Nunung ini yaitu ini ya, menunda-nunda tugas, selalu malas untuk mengerjakan tugasnya. Terus mengerjakan tugasnya itu selalu mepet dengan deadline, deadline-nya. iya Nah, ibu, selama ini juga Mbak Nunung sudah mengusahakan, tetapi belum berhasil. Masih iya, sering ke distract buat scroll iya sosial scroll media, media sosial. Lalu juga Mbak Nunung ini nggak pernah bercerita ke teman atau di lingkungan keluarga ya. iya enggak, Oke, baik. Kalau begitu, sekarang ini
usaha yang ingin dicapai Mbak Nunung untuk merubah jadi yang lebih baik itu bagaimana, Mbak? Pengennya itu gak terlalu menumpuk-numpuk tugas, sama pengen apa, tidak terlalu malas-malas mengerjakan tugas. Kalau bisa, semisal sekarang dikasih tugas, saya langsung pengen langsung dikerjakan biar nanti tuh enak, bisa leye-leye, bisa scroll media, terus tugas tuh kayak udah selesai semua, tinggal mengumpulkan. Berarti caranya untuk Mbak Nunung itu bisa apa ya, membatasi agar nggak sampai ke distract ke buat selalu men-scroll media sosial itu bagaimana? Mungkin kalau menurut saya ya pakai alarm timer, Oh iya, kayak setiap 1 jam itu memang khusus belajar dan mengerjakan tugas, lalu setelah itu bisa ada waktu luang, bisa scroll media sosial media, terus bisa istirahat juga. oke. Berarti Mbak Nunung ini membuat alarm atau men-timer Iya, untuk bisa membatasi untuk scroll media dan mengerjakan tugas. Jadi iya ada betul. waktunya masing-masing gitu ya, Mbak? Iya ibu. Oke, baik. Saya sudah memahami sekarang permasalahan yang dialami oleh Mbak Nunung. Di sini saya akan membantu Mbak Nunung untuk memberikan teknik kontrak perilaku. Nah, jadi kontrak perilaku ini nanti bertujuan agar Mbak Nunung itu bisa fokus dan mencapai target usaha yang ingin Mbak Nunung capai Baik seperti ibu. itu. Nah, lalu apakah Mbak Nunung bersedia untuk melakukan kontrak perilaku ini tadi? Iya, saya bersedia ibu. Oke, baik. Kalau begitu sekarang Mbak Nunung boleh mengisi formulir kontrak perilaku untuk usaha Mbak Nunung yang ingin capai nantinya. Silakan. Uh, Saya isi ya bu. Iya, baik, yang pertama ada namanya dulu, boleh diisi. Lalu tanggalnya hari ini. Tanggal 19. Oke, lalu selanjutnya pertanggungan jawaban Mbak Nunung untuk kontrak perilaku ini apa? Ya, tujuannya ingin seperti apa nantinya? Oh, Boleh ditulis. Nah, lalu rencana ini akan Mbak Nunung laksanakan mulai tanggal berapa? mulai besok. Oke, boleh ditulis ya tanggalnya besok. Sampai tanggal berapa Mbak Nunung? Ini terserah Mbak Nunung ya, senyamannya Mbak Nunung mau sampai berapa minggu. Mungkin 1 minggu ya ibu, soalnya Oke, kalau 2 minggu terlalu lama. oke, boleh ditulis berarti 20 September sampai Berarti 29 September. oke, boleh, baik. Nah, lalu usaha Mbak Nunung ini, Mbak Nunung itu ingin melibatkan siapa untuk mendukung usaha yang Mbak Nunung capai ini tadi? Teman. Oke, boleh, silahkan ditulis. Nah, lalu ketika misalkan Mbak Nunung ini berhasil untuk dengan pencapaian ini tadi, Mbak Nunung akan memberikan reward apa kepada diri Mbak Nunung sendiri? Mungkin membeli makanan kesukaan saya yang cuma bisa dibeli 1 bulan 1 kali. Oke, boleh, silakan. Makanannya apa? Kalau Dimsum. oke, boleh. Boleh ditulis. Sudah. Nah, lalu jika Mbak Nunung gagal untuk menjalankan usaha Mbak Nunung ini tadi, Mbak Nunung akan memberikan konsekuensi kepada diri Mbak Nunung ini apa? Mungkin saya akan didenda sebesar 5.000 Oh, berarti Mbak setiap Nunung, melakukan
misalkan kalau Mbak Nunung melanggar ini Iya. akan mendenda dirinya Mbak Iya, Nunung betul, Ibu. sebesar 5.000 begitu. Iya. Oke, baik, silakan ditulis. Sudah. Nah, sekarang silakan dulu tanda tangannya di sini. Oke. Oke, baik. Nah, ini kontrak perilakunya sudah tertulis di sini. Rencana ini akan Mbak Nunung Mbak Nunung implementasikan pada diri Mbak Nunung pada tanggal 20 September Iya. sampai 29 September. Oke, jadi nanti kita akan mengatur ini ya, jadwal pertemuan baru. Kira-kira Mbak Nunung ingin bertemunya pada tanggal berapa ya? Tanggal 30 boleh, di hari Selasa. Oke, berarti nanti kita akan bertemu kembali tanggal 30 30 ya. Iya. Oke, kalau begitu ini kita sudah sepakat ya. Iya. Ini nanti untuk kontrak perilakunya Mbak Nunung boleh ditempelkan di kamarnya Mbak Nunung. Boleh di dinding atau di cermin, pokoknya di tempat yang Mbak Nunung itu selalu ingat. Iya, Nah, Ibu. oke, nanti berarti minggu depan maaf, tanggal 29 nanti kita akan bertemu lagi. Kita akan mengevaluasi dan kita lihat progres dan perkembangannya Mbak Nunung untuk usaha yang Mbak Nunung capai ini nanti gimana. Baik, Ibu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah Oke. cukup paham. Baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Baik, Nah, Ibu. terima kasih ya Mbak Nunung karena tadi sudah menyempatkan waktunya datang ke sini dan sampai belum sarapan ya, cuman sarapan pagi aja ya. Iya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Nunung. Iya, Ibu. Terima kasih juga. Ibu sudah luangkan waktunya untuk saya. Iya, baik. Nah, begitu saya akhiri ya. Terima Iya. kasih Mbak Nunung. Mari, Ibu.